Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami terkasih, sore hari ini kami datang di kapel adorasi di hadapan tahta Rahim-Mu. Kami rindu mendengarkan kabar baik. Isi hatimu tentang kami, isi hatimu tentang kebaikan besar yang Bapa siapkan untuk kami. Maka beracara bersama kami dengan bersabda kepada kami semua, supaya kami semua oleh karena firman-Mu dibaharui kehidupan, terutama diberkati dan dipulihkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai dengan judul memberi untuk pelayanan di rumah Tuhan. Mengapa saya pilih tema ini? Karena saya menyaksikan ada begitu banyak orang yang memberi di sini. Pertama-tama ada begitu banyak orang yang suka sekali memberikan persembahan persepuluhan. Ada orang yang suka sekali memberkati anak-anak muda ini sehingga kegiatan youth camp berkembang luar biasa. Dan yang paling besar adalah orang-orang yang memberkati pembangunan kapel baru. Nah, saya menyaksikan sebuah kebangkitan spiritual yang luar biasa. Maka saya suka sekali memberikan pendasar firman Tuhan supaya kita semua mendapat pewahyuan. Karena hanya orang-orang yang ketika itu mendapat pewahyuan dari Tuhan, mereka yang mengambil keputusan untuk melaksanakan apa yang seperti firman Tuhan katakan. Baik, karena itu kita akan mulai dengan judulnya memberi untuk pelayanan di rumah Tuhan. Baik, saya ceritakan 3 orang ini, tapi saya kemarin mendapat cerita yang lebih baru. Kemarin dulu ketika saya di kapel ini, ada seorang bapak namanya Bapak Franky, orang Ternate, Cina Ternate. Dia ada di Jakarta. Dia bilang, "Romo di mana?" Saya bilang, "Saya lagi di Pulau K." Oh, dengar berita bagus kalau Romo lagi di luar kota. Romo, saya mau bilang bahwa tahun depan saya kebetulan punya uang cukup banyak. Dia bilang, "Saya punya uang cukup banyak, kurang lebih 200 miliar saya punya uang. Saya akan ambil itu 10% dari 200 miliar, sambil 2 miliar supaya kita dua ke dan ke beberapa tempat untuk memberkati tempat-tempat itu." Luar biasa. Saya bilang, "Saya tunggu saja." Dia bilang dia mau siapkan 2 miliar hanya untuk ke pulau-pulau, untuk memberkati pulau-pulau. Nah, saudara, mengapa ada orang yang luar biasa seperti ini yang rindu untuk memberkati? Ketika mereka mengalami diberkati, mereka rindu untuk memberkati. Baik, kita akan lihat 3 tokoh luar biasa yang sore ini saya hadirkan, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 tokoh ini saya hadirkan untuk menjadi inspirasi buat kita bahwa tokoh ini hidup dan sangat diberkati, tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup untuk memberkati. Kita mulai dengan Abraham. Kita mulai lihat kita punya bapak bangsa besar namanya Abraham. Baik, kita baca sama-sama firman-Nya. 1, 2, 3. Dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawi, yakni lembah Rajam. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lanjut. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abraham berikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 1, 2, 3. Sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Lanjut. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah,
harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besar orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Alkitab mengatakan kepada kita sekalian bahwa Abraham melihat Melkisedek itu imam besar yang sangat agung, yang sangat mulia. Maka ketika Abraham pulang dari mengalahkan bangsa-bangsa, Alkitab mengatakan Abraham memberikan persembahan persepuluhan dari hasil yang didapat ketika dia berperang. Saudara terkasih, lalu Alkitab mengatakan ketika Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, imam besar itu, maka Melkisedek memberkati Abraham dengan roti dan anggur. Saudara, Melkisedek imam besar itu memberkati Abraham dengan roti dan anggur. Kita akan tahu siapa itu Melkisedek. Melkisedek adalah imam besar yang kemudian Yesus datang, maka orang-orang semua bilang Yesus itu adalah seperti Melkisedek. Kenapa? Dia datang tidak hanya memberikan tubuh, roti dan anggur, tapi memberikan tubuh dan darahnya. Itulah alasannya kemudian Alkitab tadi mengatakan Abraham memberikan 10% dari hasilnya, karena Abraham yakin Melkisedek itu imam besar, agung dan mulia. Jadi Melkisedek ini adalah gambaran dari Yesus yang telah memberikan tubuh dan darahnya. Jadi Melkisedek adalah sebenarnya gambar dari Yesus yang datang kemudian, yang memberikan bukan cuma roti dan anggur, tapi lebih dari itu memberikan tubuh dan darahnya. Maka bagi Abraham, betapa pentingnya pribadi Yesus, pribadi Melkisedek. Maka untuk kita yang hidup di saat ini, betapa pentingnya pribadi Yesus itu untuk kita. Seperti Abraham yang memberikan 10% untuk Melkisedek, maka Melkisedek yang menjadi gambaran tentang Yesus, bagi kita sekalian, betapa besar dan betapa penting dan mulia Yesus bagi kehidupan kita. Alkitab mengatakan tubuh Yesus diremukkan hanya untuk menyelamatkan kita, darahnya ditumpahkan hanya untuk menyelamatkan kita. Maka bagi Abraham pantaslah persembahan persepuluhan diberikan kepada Melkisedek atau diberikan kepada Yesus sendiri. Baik, kita lihat Ishak. Kita baik sama-sama 1, 2, 3. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Serta banyak anak, sehingga orang Filistin itu menjadi cemburu. Saudara dan saudari terkasih, Alkitab mengatakan itu Ishak itu anaknya Abraham. Firman tadi mengatakan dia sangat kaya, bahkan sangat kaya melebihi siapapun di negeri itu, sehingga orang-orang cemburu kepada Ishak. Mengapa mereka cemburu? Karena dia sangat kaya. Dia sangat kaya melebihi orang-orang Filistin itu sendiri. Baik, jadi Ishak sangat kaya. Alkitab mengatakan bahkan makin kaya. Maka karena sangat kaya, maka Alkitab mengatakan Ishak dicemburi oleh orang-orang Filistin. Sekarang rahasianya apa? Rahasianya apa sehingga Ishak itu makin kaya dan semakin kaya melebihi siapapun? Alkitab katakan karena Ishak memberikan persepuluhan seperti Abraham bapaknya. Anaknya Ishak adalah anaknya Abraham. Ishak itu lihat bapaknya Abraham selalu memberikan persembahan persepuluhan. Maka ketika Ishak itu mulai tumbuh, dia ikut bapaknya punya perbuatan, punya kelakuan. Ketika itu dia selalu berikan 1/10
untuk Tuhan, 1/10 untuk Allah. Nah, dia belajar dari bapaknya, dan Ishak tahu bapakku begitu kaya, begitu kaya, begitu kaya. Kenapa dia semakin kaya? Ishak tahu rumusnya. Oh, karena bapak saya memberikan 10% untuk Tuhan. Maka Ishak ketika dia hidup memberi 10% dari pendapatannya, penghasilannya diberikan untuk Tuhan. Maka Ishak mendapat jawaban dari seluruh persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah hidupnya diberkati sehingga semakin kaya, melebihi siapapun, sehingga kita mengatakan dia dicemburui. Baik, tokoh yang ketiga, Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Yakub itu anaknya Ishak. Kita baca sama-sama firman-Nya, 1-3. Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Baik. Sekarang Yakub buat hal yang sama. Dilihat dia punya opa Abraham buat hal yang sama. Dilihat dia punya bapak Ishak buat hal yang sama. Yakub punya Nasar. Dia akan memberikan persembahan persepuluhan untuk Tuhan. Baik, jadi Yakub bernasar begini. Jika Tuhan menyelamatkan dia, memberi dia makanan dan pakaian, maka Yakub berjanji Tuhan akan menjadi Allahnya. Ingat, dia berjanji Tuhan akan menjadi Allahnya. Tidak ada Allah lain, cuma Tuhan saja. Itu Yakub berjanji. Yang kedua, dia akan membangun bait untuk Tuhan. Jadi Yakub, dia akan bangun bait Allah, bait untuk Tuhan. Itu janji yang kedua. Dia nasar yang ketiga, dia akan berikan selalu persepuluhan untuk Tuhan. Itu nasarnya Yakub. Dia akan berikan 10% untuk Tuhan. Kita lihat firman berikutnya, 1-3. Dan malaikat Allah berfirman, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjadikan domba itu bercoreng-coreng. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudara. Saudara dan saudari, cerita ini sebenarnya sambungan dari sebuah kisah. Ini Yakub berselisih dengan saudaranya namanya Esau. Maka Yakub keluar dari rumah. Yakub keluar dari rumahnya, lalu dia pergi cari kerja. Dia pergi cari kerja. Dia pergi merantau cari kerja. Nah, Alkitab cerita begini. Ketika itu dia ketemu seorang pemilik ternak, seorang bangsa besar namanya Laban. Laban punya ternak itu banyak sekali, ribuan ekor kambing domba. Maka Yakub menawarkan pekerjaan, Bapak Laban, bagaimana kalau saya bisa kerja di Bapak punya perusahaan kah? Laban bilang bisa. Bagaimana gajinya? Laban bilang, oh gampang. Gajinya adalah ketika domba-domba itu yang kau piara, dia beranak dan anaknya berbintik-bintik, itu kau punya. Yang lain-lain minta punya, Laban bilang. Jadi janji, kesepakatannya, kalau anak domba itu berbintik-bintik, itu kau punya. Tapi semua yang lain saya punya. Saudara, itu domba yang berbintik-bintik itu susah dapat domba yang berbintik-bintik. Maka ini akal dari Laban, supaya kemudian ini Yakub dicurangi. Nah, ketika musim kawin tiba dan periode berikut domba-domba beranak, maka yang lahir lebih banyak itu bintik-bintik. Lawan kambing, karena lebih banyak bintik-bintik, sedangkan yang lain-lain kurang warnanya. Nah, Yakub
kemudian senang sekali dan dia ingat, Tuhan menepati janji. Tuhan menepati janji. Nah, lalu Laban ketika dia melihat bahwa itu anak domba, anak kambing banyak yang berbintik-bintik, Laban bilang, kita ubah kesepakatan. Kita ubah kesepakatan. Kali ini ketika anak domba itu warnanya berbelang-belang, itu kau punya. Yang lain-lain bintika, putika, merahkah, hitamkah, itu saya punya. Begitu. Nah, ketika musim kawin tiba dan ketika musim mulai beranak, yang lahir lebih banyak itu berbelang-belang, lebih bintik-bintik. Nah, Laban bilang, kenapa yang lahir lebih banyak itu berbelang-belang? Nah, Laban kecewa sekali, maka dia bilang kepada Yakub, kita ubah kesepakatan. Kalau musim kawin tiba dan nanti musim beranak tiba, yang lahir yang bercoreng-coreng itu engkau punya, sedangkan yang lain bisa punya. Saudara terkasih, Alkitab cerita ketika musim kawin tiba dan musim beranak tiba, yang lahir lainnya itu bercoreng-coreng. Nah, Laban gele-gele kepala, apa ini sebenarnya? Laban kecewa sekali. Kenapa? Karena ternyata Yakub dapat lebih banyak daripada Laban. Nah, maka Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Saya sudah lihat, itu Laban ingin mencurangi engkau. Laban ingin menyusahkan engkau, maka dia buat ubah kesepakatan demi kesepakatan setiap tahun. Saya sudah tahu. Maka saya membela perkaramu. Tuhan bilang, kenapa? Karena saya ingat engkau punya nasar. Saya ingat engkau punya nasar. Engkau bilang engkau akan membaik rumahku, engkau sudah bangun. Saya ingat engkau punya nasar bahwa 10% dari pendapatan engkau berikan kepada saya sudah terima. Nah, maka Tuhan bilang, saya tidak akan biarkan Laban mencurangi engkau. Saya lihat dari surga, Laban itu dia punya akal yang tidak baik, ingin mencurangi engkau, dan saya justru bilang kamu. Kenapa? Karena saya ingat nasar. Tuhan bilang, karena saya ingat nasarmu dan nasarmu sudah kau tepati, maka saya pastikan belakang. Baik, jadi ceritanya begini. Yakub lari dari rumahnya karena konflik dengan Esau. Dia bekerja pada Laban. Laban memberikan kerja kepada Yakub sebagai penjaga kambing domba Laban. Laban membuat kesepakatan dengan Yakub soal upah. Upahnya adalah pembagian anak domba. Laban buat kesepakatan dengan Yakub. Apabila yang lahir berbintik-bintik akan menjadi milik Yakub, ternyata yang lahir lebih banyak dari yang berbintik-bintik. Lebih banyak yang berbintik-bintik. Maka Laban mengubah kesepakatan. Apabila kambing domba yang lain itu berbelang-belang, juga loreng-loreng itu menjadi milik Yakub. Ternyata domba dan kambing yang lain adalah lebih banyak berbelang-belang, seterusnya loreng-loreng. Baik, saudara yang simak, Yakub dicurangi Laban. Tapi Tuhan membela Yakub dan memberkati Yakub. Perhatikan, Yakub mencurangi Laban, tetapi Tuhan membela Yakub dan memberkati Yakub. Karena Tuhan mendengarkan Yakub yang menepati dasarnya, yakni karena Yakub telah membangun rumah untuk Tuhan dan memberikan 1/10 kepada Tuhan dari setiap penghasilannya. Untuk kita, jadi bila kita memberikan persembahan persepuluhan untuk Tuhan, maka apapun rancangan jahat yang dirancang untuk kita, perhatikan, apapun rancangan jahat yang dirancang untuk kita, entah oleh pimpinan kita kah, oleh pesaing-pesaing bisnis kita kah, atau oleh rekan-rekan kerja kita kah, atau rekan-rekan bisnis kita kah, Alkitab mengatakan Tuhan akan mengubah semuanya menjadi berkat untuk kita. Perhatikan, Tuhan akan ubah siasat buruk dari orang-orang yang menyusahkan kita. Siasat itu Tuhan akan ubah menjadi berkat untuk kita, seperti yang dilakukan untuk dia. Maka sekarang kita baca lagi firman yang terakhir. 1, 2, 3. Dalam rumah perbendaharaan, supaya persediaan makanan di rumahku
dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Lanjut, aku akan menghabis bagimu belalang pelahap, supaya janganlah dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudara dan saudari terkasih, Alkitab bercerita bahwa Yakub punya anak itu ada 12. Dan ada 11 anak yang ketika itu waktu usia lanjut dari Yakub memberkati mereka. Ruben mendapat tanah di sini. Naftali mendapat tanah di sini. Aser mendapat tanah di sini. Semua mendapat tanah. Yusuf punya 2 anak dapat tanah. Jadi semua anak mendapat tanah kecuali anak yang namanya Lewi. Mengapa anaknya Yakub yang namanya Lewi tidak mendapat tanah? Karena Yakub memberkati dia dan katakan, engkau tidak punya tanah karena engkau akan bekerja untuk rumah Tuhan. Nah, jadi Lewi itu dilahirkan oleh Yakub dan Tuhan sudah bilang kepada Yakub, Lewi itu pekerjaannya adalah untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan baik Allah. Maka dari keturunan Lewi lahirlah yang banyak yang disebut imam-imam yang bekerja di bait Allah, yang melayani bait Allah. Nah, karena itu dalam kitab Malayaki bab 3:10 tadi mengatakan kepada kita bahwa persembahan persepuluhan dipersembahkan di bait Allah untuk apa? Untuk orang, untuk rumah Allah. Karena di sana di rumah Allah ada begitu banyak orang yang bekerja untuk rumah Tuhan. Siapa mereka? Tadi saya katakan itu keturunan Lewi yang menjadi imam, yang bekerja di bait Allah, yang membakar korban-korban persembahan, yang membawa persembahan kepada Allah. Nah, itu orang-orang dari keturunan Lewi yang bekerja di situ. Maka 10% ini dikhususkan untuk memberkati keturunan Lewi yang bekerja untuk bait Allah. Baik. Jadi intinya, waktu Yakub membagi tanah untuk anak-anaknya, 11 anak mendapat tanah, tapi Lewi tidak mendapat pembagian tanah. Karena anak dari keturunan Lewi bekerja sepanjang waktu untuk pelayanan di bait Allah. Pagi, siang, malam mereka di bait Allah. Maka 11 suku Israel wajib memberikan persembahan persepuluhan untuk suku Lewi yang bekerja di bait Allah. Maka saudara-saudari, persembahan persepuluhan yang kita persembahkan ditujukan untuk pelayanan di gereja, baik untuk pembangunan, baik untuk kegiatan pelayan dan keperluan ibadat ilahi. Maka dalam kitab hukum gereja itu diatur bahwa kolekte yang kita beri untuk Tuhan dipotong sekian persen untuk karya pelayanan seperti ini, untuk ibadat ilahi, lalu kemudian untuk kesejahteraan para pelayan dan untuk kegiatan sosial. Baik, sekarang menjadi pertanyaan untuk kita. Apakah Anda atau komunitas kita ini sedang mengalami masalah ekonomi, keuangan, usaha dan pekerjaan? Barangkali ada yang antara kita yang mengalami masalah, usahakah, bangkrutkah, pekerjaan di jalan-jalan kah, apapun itu. Barangkali kita punya masalah keuangan, masalah ekonomi. Baik, tapi pertanyaan lebih lanjut, apakah kita sekalian pernah bernasar untuk Tuhan? Banyak orang pernah bernasar, Tuhan, kalau beta sembuh, beta akan tiap hari datangi kabel terus. Tuhan, kalau beta punya doa yang terkabul, loh, Tuhan, beta akan buat sesuatu untuk Tuhan. Nah, ada banyak di antara kita yang pernah bernasar untuk Tuhan, tapi kemudian ada di antara kita yang tidak pernah menepati nasar, atau barangkali belum menepati nasar. Nah, kita belajar dari Yakub tadi, dia menepati nasarnya. Maka Tuhan datang dari sorga. Ketika Tuhan datang dari sorga, Yakub diberkati, bahkan Yakub dibela. Maka mari saudara, siapapun kita yang pernah bernasar dengan Tuhan, bernasar untuk Tuhan, mari tepati nasar. Tuhan, saya tidak akan mabuk lagi. Saya tidak akan mabuk lagi. Saya sudah tobat, ternyata mabuk itu merusak rumah tangga saya. Saya tidak akan
mabuk lagi karena mabuk membuat saya bisa pukul istri dan pukul anak-anak. Baik, kita punya nasar. Sekarang jangan sampai nasar kita tidak kita tepati. Kita belajar dari Yakub. Dia menepati nasarnya, maka ketika dia menepati nasarnya untuk Tuhan, Tuhan berkati dia, Tuhan bela perkara-perkara. Sekarang tundukkan kepala. Saudara, ketika kau mendengarkan firman tadi, sekarang apa yang menjadi nasarmu untuk Tuhan? Apa yang menjadi nasarmu sekarang untuk Tuhan? Bapa di surga, perhatikan setiap kepala yang tertunduk, yang membuat komitmen atau nasarnya. Bapa, Engkau dengar nasar-nasar mereka, dan Engkau bantu mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka mampu menepati nasar-nasar mereka. Ketika mereka menepati nasar-nasar mereka, seperti Abraham diberkati, seperti Ishak diberkati, seperti Yakub diberkati, mereka juga Engkau berkati. Bahkan seperti Yakub, Kau bela perkaranya ketika orang-orang mencurangi dia. Engkau juga bela perkara siapapun anak-anak di sini ketika orang-orang bermaksud jahat atau mencurangi mereka. Bapak, kami berdoa untuk Pak Fengki yang telah berjanji untuk nanti dia ambil 10% dari pendapatannya untuk memberkati pulau-pulau, memberkati DKI dari pulau-pulau lain. Engkau perkuat komitmennya, Engkau perkuat nasarnya, supaya dia bisa menepati apa yang menjadi komitmennya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.